Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nurina Najia dari program studi agribisnis dengan NIM 21103211051. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan pangan menuju Indonesia sehat. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan negara setiap saat, tercermin dari makanan bergizi, aman, bermutu, beragam, bergizi, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu menurut United Nations Committee on World Food Security Committee PBB tentang ketahanan pangan di dunia, ketahanan pangan adalah semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi preferensi pangan dan kebutuhan pangan mereka. Nah, selanjutnya, ini ada aspek ketahanan pangan. Sistem ketahanan pangan dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu ketersediaan pangan, yang kedua keterjangkauan pangan, dan yang ketiga keamanan pangan. Di sini ketersediaan pangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama produksi. Produksi yaitu banyaknya jumlah dan jenis makanan yang tersedia untuk masyarakat. Dan yang kedua distribusi, yaitu bagaimana makanan tersedia atau dipindahkan secara fisik dalam bentuk apa, kapan, dan kepada siapa. Dan yang terakhir yaitu pertukaran. Pertukaran ini adalah berapa banyak makanan yang tersedia dan diperoleh melalui mekanisme pertukaran seperti barter, perdagangan, atau pinjaman. Tujuan ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 4 penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. Masalah dan tantangan dalam ketahanan pangan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan menyangkut beberapa aspek. Yang pertama, ketersediaan pangan, kapasitas produksi dan daya saing pangan nasional. Hal ini disebabkan oleh faktor teknis dan sosial ekonomi, yakni berkurangnya area lahan pertanian, produktivitas pertanian yang relatif rendah, dan teknologi produksi yang belum efektif dan efisien. Yang kedua, distribusi pangan. Faktor teknis dan ekonomis adalah belum memadainya infrastruktur, sistem distribusi pangan yang belum efisien, dan belum berperannya kelembagaan pemasaran hasil pangan. Yang ketiga, konsumsi pangan. Faktor teknis dan sosial ekonomi adalah belum berkembangnya teknologi dan industri pangan, belum berkembangnya produk pangan alternatif, dan kendala budaya dan kebiasaan makan atau pola konsumsi. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat, keterbatasan prasarana, dan belum adanya mekanisme kerja yang efektif. Keterbatasan penampilan, dan kurang efektifnya program pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, manajemen, dipengaruhi oleh efektivitas penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen pembangunan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian serta koordinasi. Tantangannya yaitu yang pertama, dinamika ekonomi pangan global. Yang pertama itu ada krisis pangan, krisis energi, dan yang ketiga itu krisis ekonomi dan moneter. Yang kedua, kompetisi pemanfaatan untuk pangan, pakan energi. Yang ketiga, yaitu perubahan iklim global. Dan yang terakhir, keseimbangan pertumbuhan penduduk dan permintaan pangan versus produksi pertanian. Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, yaitu yang pertama iklim dan cuaca, yang kedua teknologi. Nah, teknologi ini dapat digunakan pada saat proses tanam, masa panen, hingga pengolahan komoditas pangan. Yang ketiga, lahan pertanian. Luas lahan pertanian salah satu faktor yang memadai dapat memungkinkan produktivitas komoditas pangan tercukupi.
Nah, sebaliknya, jika lahan ini semakin menurun, maka stabilitas pangan juga dapat terganggu. Yang keempat, sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana dan prasarana publik yang baik, proses pendistribusian komoditas pangan tentu akan mengalami hambatan. Yang kelima, yaitu kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Strategi ketahanan pangan. Langkah strategi ketahanan pangan Indonesia adalah melalui upaya mewujudkan kemandirian pangan secara konsepsional. Kemandirian adalah suatu kondisi tidak terdapat ketergantungan pada siapapun dan tidak ada satu pihak pun yang dapat mendikte atau memerintah dalam hal yang berkaitan dengan pangan. Mungkin itu yang dapat dijelaskan oleh saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.